Nah, pertanyaan selanjutnya nih, kalau abang langsung ke toilet, yang tadi ditawar-tawarkan orang tuh menarik tak jadi? Kapan abang balik lagi? Sesudah atau sebelum? Nah, sip. Sepakat gak kira-kira? Kalau udah kebelet mau kencing, sana toilet, maka kita tidak akan mikirkan yang ditawar-tawarkan orang. Gimana Bang Andi? Setuju. Ada orang, ya kan, yang sudah nentukan 5 tujuan hidup. Istiqomah, wafat husnul khotimah, alam barzahnya indah, satu surga sama Rasulullah, bisa berjumpa sama Allah. Saya ulang ya, apa tujuan hidup? 5. 1, istiqomah. 2, wafatnya husnul khotimah. 3, alam barzahnya indah. Jadi selama ini kita tuh cuma dengar siksa kubur. Salah tidak, tapi kurang lengkap. Selain siksa kubur, ada yang namanya nikmat kubur. Allah bilang tuh di Quran, wala taqulu lima yuqtalu fisabilillahi amwat bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Jadi kalaupun dia sudah meninggal, tapi dia tetap hidup. Kalau bahasa anak sekarang tuh lagi santai kawan gitu. Apa? Lagi santai. Makanya banyak orang yang sudah kenal sama Allah itu pengen meninggal memang. Dia bilang gini, bising aku tinggal di dunia ini. Pengen cepat-cepat balik rasanya. Itu tuh benar. Saya dulu gak paham juga. Kenapa kok dia pengen cepat-cepat balik? Ternyata, misal gini lah. Siapa yang baru pertama kali? Udah ada yang baru pertama kali ya, semua udah sering. Misalnya abang-abang nih, kayak saya misal gitu. Kita dijanjikan, yuk ikut aku yuk ke Kucing misal gitu, Sarawak. Nanti itu makan roti canai, makan nancis, diceritakan yang indah-indah. Kira-kira kalau abang dapat cerita begitu, mau gak cepat-cepat pergi? Bukan mas gak? Bukan mas gitu. Tapi bawa paspor ya, bawa paspor. Nanti makan apa tenang, aku yang tanggung. Kau siapkan paspor ya. Gitulah kira-kira kalimatnya Bang Wahyu ngajak kita ke sini kan. Pokoknya bawa paspor ya. Mau masuk lewat arus. Tapi kan ketika diceritakan yang indah-indah, yang bagus-bagus tentang tentang Kucing, kita akan tertarik pengen datang gitu. Nah, alam barzah abang kakak, itu selama ini identiknya dengan siksa kubur. Film-film siksa kubur, buku-buku siksa kubur, cerita-cerita orang tentang siksa kubur. Padahal di kuburan tuh banyak juga yang dapat nikmat. Nikmat kubur tuh ada dan nyata. Contoh yang ulama Indonesia Mbah Maimun, sudah berapa tahun kuburannya, begitu dibongkar masih putih utuh. Dan itu bukan 1-2, banyak. Cuma tidak terkenal aja. Pernah waktu itu saya nonton yang di Banten kan, di YouTube masih ada tuh. Di YouTube buka aja. Jadi orang itu satu kampung tuh sebagian besar guru ngaji gitulah. Terus kuburannya itu dibongkar karena mau perluasan jalan. Apa yang terjadi? Lebih dari 30 orang itu kain kafannya tuh ndak berubah gitu. Ya kan? Ndak berubah kain kafannya. Nah, apa yang bisa kita lakukan supaya alam barzahnya indah? Pertama yang jadi pertanyaan adalah, siapa yang punya alam barzah? Yang punya alam barzah siapa? Nih, saya bikin analogi dulu ya. Bang Andi, abang misalnya punya mangga depan rumah, buah mangga. Terus saya bilang gini, bang, boleh nggak saya minta mangganya? 1 ya, pengen sekali makan mangga. Kira-kira abang bilang apa lah? Buahnya banyak. Pas lagi berbuah lagi banyak-banyaknya gitu. Terus saya bilang, bang izin bang minta 1 ya. Bisa jadi Bang Andi bilang, jangan 1, bawalah Ustaz, bawalah ambil, misal gitu. Tapi ada satu hari saya lewat depan rumah Bang Andi, nengok banyak langsung ambil ya. Terus Bang Andi nengok gitu, di mana letak masalahnya? Mangganya tak boleh dimakan? Atau ada kata kunci 1? Inilah materi SMK kita. 1 kata aja. Kalau kemarin apa? Benar. Hari ini 1 kata, izin. Mau ketemu sama bos besar, izin loh. Nah, sekarang kita pengen yang kelima tadi, ya kan? Apa tuh? Kita kan pengen istiqomah, pengen wafat husnul khotimah, pengen alam barzahnya indah, pengen satu surga sama Rasulullah, dan pengen berjumpa dengan Allah. Kira-kira apa kata kuncinya? Izin. Dah, boleh balik dah kita. Dapat enggak, Bang? Enggak paham?
Paham nggak kira-kira materinya? Apa? Kalau mau dapat sesuatu harus izin. Itu yang bahasa abang sering sampaikan. Izin, Ayaman, siap. Nah, gitu. Izin, mau minta video Ayaman. Izin. Kan izin terus tuh sama komandan. Kenapa sama manusia, Bang? Sering minta izin. Sama Allah Rabbul Alamin, enggak minta izin. Bukan karena kita punya duit terus kita suka beli-beli seenak-enaknya, enggak. Kata kuncinya izin. Apa? Ya Allah, izin ya Allah. Pengen rasanya ke Baitullah tuh dengan fasilitas terbaik, di waktu terbaik, bersama orang-orang baik, dengan cara-cara yang terbaik. Kan Baitullah punya engkau ya Allah, izinkan saya ya Allah. Nah, kan minta izin. Terserah nanti Allah mau izinkannya kapan. Saya ngalami betul perbedaan paling mendasar. Karena begini, cerita Nabi Isa. Sebentar ya. Antum lihat dulu, buka Quran. Saya ingat ayat tentang Nabi Isa tuh surat Al-Maidah 100 lebih pokoknya. 111 ke 112 gitu. 110. 5110, coba buka. Surat Al-Maidah, coba buka. Al-Maidah ayat 110. Nah, jadi di bawah kubah hijau ini membahas tentang izin. Sambil nunggu abang-abang buka, saya jawab dulu. Ustaz, boleh enggak saya menyimpan dendam karena tidak memaafkan seseorang karena terlalu luka, terlalu dalam sakitnya. Abang, kakak, ya kan, memaafkan itu perbuatan orang bertakwa. Maafkanlah karena satu, perintah Allah. Yang kedua, maafkanlah karena meniru Rasulullah. Sebagaimana abang pengen diampunkan oleh Allah, maka berikanlah maafmu kepada sesama manusia. Mau dijalankan nggak bisa, enggak pun enggak apa-apa. Kalau abang bilang susah atau kakak bilang susah, ya susah lah yang terjadi. Bilang saya sedang berusaha, ya. Oke, dapat enggak? Udah? Surat 5 ayat 110. Coba bang, bacakan artinya bang. Dapat enggak nih? Atau pakai nih Quran Ayaman? Dapat enggak? Mana lebih nyaman? Nah, lihat Pak Jenderal. Ayat 110, baca artinya aja. Dan ingatlah ketika Allah berfirman, wahai Isa putra Maryam, ingatlah nikmatku kepadamu dan kepada ibumu sewaktu aku menguatkanmu dengan Ruhul Kudus. Engkau dapat berbicara dengan manusia di waktu masih dalam buayan dan setelah dewasa. Sebentar, bisa bicara waktu masih dalam buayan, itu mungkin atau tidak mungkin? Nah. Kalau kata orang ini, bayi ngomong itu tidak mungkin. Tidak biasa, orang umum. Terus? Dan ingatlah ketika aku mengajarkan menulis kepadamu 3 hikmah Taurat dan Injil. Dan ingatlah ketika 3 kitab langsung membentuk dari tanah berupa ya, dengan seizinku. Dengan? Seizinku 1 kali. Lanjut. Kemudian engkau meniupnya lalu menjadi seekor burung yang sebenarnya dengan seizinku. Seizinku 2 kali. Dan ingatlah ketika engkau menyembuhkan orang yang buta sejak lahir dan orang yang berpenyakit kusta dengan seizinku. Seizinku 3 kali. Dan ingatlah ketika engkau mengeluarkan orang mati dari kubur menjadi hidup dengan seizinku. 4 kali. Dan ingatlah ketika aku menghalangi Bani Israel dari keinginan mereka membunuhmu, di kala engkau mengemukakan kepada mereka keterangan-keterangan yang nyata, lalu orang-orang kafir di antara mereka berkata, ini tidak lain hanyalah sihir yang nyata. Masya Allah. Jadi yang pertama apa? Bisa bicara pada saat masih bayi. Itu tidak mungkin kan? Sebenarnya dari awal tuh udah antik gitu. Lahir tidak pakai ayah. Nabi Isa tuh lahir tidak pakai ayah. Ibunya namanya Maryam. Itu udah antik sudah. Habis itu begitu lahir difitnah kan Maryam. Mama kau nih perempuan tidak benar. Dan segala macam. Tahu-tahu apa kata Allah? Isa disuruh ngomong. Saya ini Nabi. Saya diutus oleh Allah untuk menyampaikan risalah. Dan tidak alang-alang. Yang diajarkan Allah langsung kepada beliau hikmah, Taurat dan Injil. Lalu Allah bilang apa lagi? Engkau membentuk dari tanah sesuatu yang berbentuk burung. Ya kan? Istakhluqu minatin kahai'atit thair biizni fatanfukhu fiha fatakuna thairan. Lalu burung tadi itu ditiup lalu jadi seekor burung yang sebenarnya. Jadi tanah dibentuk, ya kan? Itu lagi disiapkan untuk jadi seekor burung. Tapi begitu ditiupkan, gitu.
jadi barang tuh. Kalau otak kita enggak mungkin, tapi karena ada biizni mungkin. Makanya kenapa kama solaita itu bisa jalan di atas air? Biiznillah. Loh, dulu cerita tentara-tentara Islam tuh yang dia bilang, wahai laut, mudahlah engkau untuk kami lalui. Kami adalah tentaranya Allah, membawa risalahnya baginda Rasulullah. Mudahlah engkau untuk kami lalui. Bisa kuda tuh berjalan di atas air. Itu kan kisah nyata. Tapi kalau ceritakan sama orang sekarang, oh enggak masuk akal. Semuanya harus masuk akal. Kan enggak harus masuk akal, kan yang penting masuk rekening, Bang. Setuju enggak kira-kira Bang Adi? Gimana Bu Endang? Enggak masuk akal enggak apa-apa kan? Yang penting masuk rekening, setuju enggak? Wah, kan langsung setuju tuh Pak Bako. Jadi harus siapkan rekening yang banyak Pak Bako. Transfernya dikit-dikit ya, 2.000 tapi tiap hari. Jadi biizni ini bukan kalimat ecek-ecek. Enggak apa-apa, pegang dulu. Nah, sekarang lalu engkau menyembuhkan orang buta yang sejak lahir. Bayangkan tuh. Kan ada low vision, gelap. Ada yang total. Kayak Ustaz Henry itu udah hilang total. Tapi pertama pernah lihat, dulu pernah lihat. Nah, ini orang yang buta sejak lahir. Bisa lihat. Lalu ada orang yang berpenyakit kusta. Biizni. Lalu yang paling dahsyat dari Nabi Isa yang sampai beliau difitnah jadi Tuhan itu adalah menghidupkan orang yang mati dari kubur dengan izinku. Wa tubri'ul akmaha wal abrasa biizni wa istukhrijul mauta biizni. Jadi apa kata-kata kunci pagi hari ini? Izin. Jadi kalau abang ketemu, ini lagi libur. Mau dari Pontianak sekolah mau ke Kucing nih, pakai surat izin enggak? Atau keluar-keluar gitu ya? Panjang kan? Nah, ngapa di sekolah kita pakai surat izin, lalu dalam kehidupan sehari-hari kita enggak minta izin? Kan tinggal lapor sama bos. Ya Allah, lapar. Pengen makan, tapi enggak mau curi ya Allah. Bisa enggak? Bisa enggak? Bisa, tapi tak pernah coba, itu aja masalahnya. Enggak minta sama toke, enggak minta sama bos. Nah, itu babnya bab beda tuh, bab mihrab. Nah, itulah dia. Baju jangan gatal tuh Bang Andi. Itu untuk beliau saya bikin. Memang private, tidak ada. Itu satu-satunya di dunia tuh. Baju jangan gatal lagi. Memang khususon. Nah, ini saya bawakan beliau baju satu lagi nih. Dosaku miliaran, amalku recehan. Ya Rob tolong ampunkan. Jadi sebenarnya Allah bisa tidak lakukan sesuatu yang tidak mungkin atau mustahil bahkan? Bisa? Bisa. TMBA kan? Terlalu mudah. Tapi pertanyaannya, minta izin enggak? Satu. Yang kedua, yakin enggak? Kalau ada istilah tuh, dunia ini senda gurau belaka. Nah, tahu enggak? Allah tuh juga suka bercanda sama kita tuh. Suka bergurau. Nah, cuma yang harus diingat, abang kakak usikum wa nafsi bitaqullah, tidak semuanya yang kita mau sesuai dengan maunya dia itu. Nah, kan orang bilang, oh Ustaz saya mau minta izin saat ini. Tapi kau berharap semua kejadian sesuai dengan ekspektasi dan harapan, tidak bisa. Dunia ini bukan kau yang atur. Dia yang atur. Banyak orang berpikir dia adalah wayang. Dia adalah dalang. Padahal cuma wayang, Bang. Kita ini cuma wayang. Diatur semua sama Big Boss. Betul gak? Maka ketika ada orang-orang yang tidak paham, tidak yakin, tidak punya iman, maka dia akan bilang kan, nih lihat, faqala alladzina kafaru minhum in hadza illa sihrun mubin. Kalau orang tuh ingkar, hatinya tidak punya iman, tidak yakin, maka apapun yang terjadi, dia bilang nggak mungkin. Itu kan kau, aku, kan Tuhan kau dengan Tuhan aku sama. Lain bed. Mungkin kalau lain Tuhan. Hah? Bisa paham enggak kira-kira abang-abang? Simple. Materi hari ini itu. Bukan itu saja tapi itu dulu. Ya kan? Jadi ketika kejadian itu dianggap tidak mungkin, burung. Apa kalau sekarang? Enggak usahlah kita bicara yang tinggi-tinggi ini ya, menghidupkan ini. Kita bicara yang realistis saja. Seorang penjual gorengan tepi jalan, seorang tukang parut kelapa pinggir jalan, pergi haji. Ayo. Bisa enggak?
Tahu tukang parut kelapa? Tahu? Kalau menurut abang, bisa tidak berangkat umroh? Berangkat haji? Bisa sih. Gimana caranya? Dengan izin Allah. Dah, selesai dah jawabannya tuh. Balik lagi tuh. Apa yang terjadi sama tukang parut kelapa nih? Di daerah Teluk Mulus. Teluk Mulus tuh sebelum bandara Supadio. Dulu kan belum ada Ayani tuh. Kalau mau ke Supadio harus lewat belakang. Nah, daerah Teluk Mulus, saya waktu itu 2013-2014 ikut selamatan haji. Saya tanya lah, Tok, saya bilang, Datuk. Ya kan? Cemana ceritanya Datuk bisa berangkat haji nih? Dia bilang, saya ini marut kelapa di pinggir jalan. Kecil ya, counternya tuh. Tempat dia apa? Marut kelapa tuh. Jadi bang, pemerintah Kuburaya waktu itu baru ini, ya kan? Ganti untung, pelebaran jalan, kena lah warung Datuk nih. Jadi diganti sekian ratus juta gitulah. Jadi akhirnya duit itulah dipakainya untuk berangkat haji. Mudah kan? Mudah. Ada orang bergurau-gurau aja. Ikut aku yuk. Kemana? Pergi umroh? Hah? Iya ikut. Saya tak punya duit. Alah kau nih, kau siapkan paspor ya, nanti kau ikut aku. Sebecanda itu apa ngakak? Hah? Kan? Tukang sampah, Pak Bujang. Jadi itu suka-suka aja. Suka-suka Allah. Makanya tadi saya bilang kan yang harus di-notes adalah tidak semua yang kita suka, tidak semua yang kita mau sesuai dengan maunya dia. Disitulah kita belajar huruf R. Apa R itu? Ridho. Banyak orang salah Bu Endang. Biasanya bilangnya, saya ikhlas Ustaz. Ikhlas itu bukan di situ tempatnya. Ikhlas itu melakukan sesuatu karena dan untuk Allah. Tapi kalau menerima dengan lapang dada semua yang sudah terjadi, itu namanya ridho. Ya Allah, aku tahu kau nih maha bercanda gitu. Tapi masa iya hidup aku kau ajak bergurau terus gitu kan. Kata Allah, kau suka nak berpongah kata Allah. Aku mau. Kau ajak pongah lah kau. Siapa nyuruh kau bergurau? Kan ada yang mau ngambil sanadnya Nuaiman katanya. Adalah. Kasih Nuaiman Tolen. Ada yang sanadnya ilmu. Allah uji dengan ilmunya. Ada yang sanadnya harta. Utsman bin Affan orang kaya. Allah uji dia dengan hartanya. Ada yang sanadnya jabatan. Apa tuh? Kekuasaan. Nah, Allah uji dia dengan jabatan kekuasaan. Macam-macam. Semua orang diuji sama Allah dengan ujian masing-masing. Bayangkanlah punya rumah makan restoran 9, rumah makan Padang, mewah besar. Makannya cuma bumbu rendang, nasi setengah, air putih tawar, hangat. Kenapa? Udah tidak boleh semua Ustaz. Ini tidak boleh, ini tidak boleh, ini tidak boleh. Kita yang tak punya restoran berkincah makan. Dia yang punya restoran tak boleh makan. Bukan tak mau ya, tak boleh. Kenapa? Sakit, kolesterol ini. Padahal punya bisnis rumah makan. Hah? Ya jadi kerjanya sedekah-sedekah. Nah itu yang disebut dengan ridho. Jadi satu izin, yang kedua ridho. Izin lapor ke atas, ridho ketika ketetapan itu tidak sesuai dengan kenyataan. Karena tidak ridho pun tetap kejadian dia. Sering tidak, Bill, ngalamin sesuatu yang tidak sesuai dengan ekspedisi? Sering. Nah, coba ya nanya gitu Pak, mengkonfirmasi ya. Kalau jawaban sih sebenarnya kira-kira saya udah tahu jawabannya. Cuma mau ngetes ya. Bill, gimana Bill? Sering gak Bill? Ekspedisi tidak sesuai dengan kenyataan, di luar ongkir. Sering benar. Allah lagi ngapa lah sama kita tuh. Ya kan? Nah sekarang ngapa lah Allah bikin kayak gitu tuh. Suruh kita belajar apa? Belajar ridho. Belajar ridho nih abang kakak sampai mati, benar. Kita mau ngasih tahu. Nah, iya. Ngasih tahu sesuatu. Nah, kan gini. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Apa kata Allah? Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Ridho dulu kau kata Allah dengan ketetapanku, baru aku bisa kasih ridhoku. Banyak orang tuh pengen dapat ridho Allah, tapi tidak mau ridho sama ketetapan Allah. Tidak bisa. Lakukan dulu. Iya. Allah suruh kita ridho tuh sampai mati. Pak Bako punya istri Bu Endang. Terimalah semua kelebihan, kekurangannya sebagaimana Pak Bako menerima kelebihannya. Begitu juga sebaliknya. Karena menerima itu namanya ridho kalau bahasa kita.
Aku terima kelebihanmu, aku terima juga kekuranganmu. Itulah namanya ridho. Nah, kok kita bisa berdamai dengan sesama manusia, kok sering suka tak berdamai dengan ketetapan Allah? Misal gini, Bang Andi pengen A gitu. Allah bilang, enggak. Kalau tak ridho tuh Bang, sakit jalannya. Pusing pala kita. Alah yang apa? Masya Allah Ustaz Ebit Leo. Assalamualaikum Ustaz. Ya Allah, saya lagi di Kucing Ustaz. Di negara antum Ustaz Ebit Leo. Semoga Ustaz Ebit sehat, dijaga Allah, diberkahi Allah. Masya Allah. Ustaz kasih bunga nih. Ini bunga tanpa riba ya. Masya Allah. Oh, dikasih taufik. Ustaz sehat-sehat Ustaz. Semoga kita bisa boleh jumpa lagi, dimudahkan Allah, diberkahi Allah, diridhoi Allah. Ustaz Ebit Leo. Lagi di Kucing ini, lagi di Kucing sekarang. Masya Allah. Baru sebut-sebut ridho. Nah, saya belajar dari Ustaz Ebit kan. Nanti ketika sudah selesai kita ridho atau berdamai dengan apa yang Allah sebut, barulah kita bisa paham kalimat Allah sayang kita tuh. ASK. Oh, saya izin invite beliau ya. Kita invite beliau biar beliau bisa ngasih nasihat sama kita. Masya Allah. Join beliau. Assalamualaikum Ustaz. Oh, ada di Kucing? Ada di Kucing Ustaz, di Masjid India. Ada ceramah ya? Tak ada. Jalan-jalan ke ceramah? Tak ada. Silaturahim je. Silaturahim. Ketemu saudara-saudara, keluarga-keluarga di sini. Nah, kawan-kawan ini Ustaz Ebit Leo ya. Ada nggak bunyi makin ke Semenanjung bunyi deh? Insya Allah. Belum jumpa lagi sama Ustaz. Masya Allah. Semoga Allah izinkan. Hari Sabtu kemarin Ustaz. Oh, Sabtu sudah ke Semenanjung nggak? Tak, belum. Saya dari Pontianak kan, jalur darat. Oh, jalan darat je. Border Entikong, naik drive kereta. Pontianak, Kucing, kan border dekat saja. Nah, tapi nampak background Ustaz ni macam beberapa hari dah daripada hari Sabtu barunya. Sabtu kemarin, tapi subuh ini baru di sini. Ini di Masjid India. Ustaz tengah ada ni, ada orang ramai tengah ceramah ke Ustaz ceramah? Tak ada. Ada adik-adik aja sini, saudara-saudara. Oh, Kaget tadi tengok Ustaz kan. Berapa hari lalu ada memori di Facebook, keluar foto saya, foto Ustaz yang waktu kita di Masjid Az-Zikrah. Ada ngebatin Allah rindu sama Ustaz Ebit. Bila jumpa lagi atau bila ada event di Jakarta atau apa kan. Nah, saya tunggu Ustaz di Pontianak. Hari Selasa pergi apa tu? Ustaz Dery keluar di dakwah di sana 40 hari apa dia? Oh, Ustaz sekarang lagi di KL, di Malaysia. Sekarang di KL, hari Selasa ada pergi dekat jemaah Ustaz Dery Sulaiman. Oh. DSS apa? DSS. Oh, DSES. Dunia sementara, akhirat selamanya. Ustaz bagi tazkirah, Ustaz bagi Ustaz tazkirah saya saja je dengan Ustaz ceramah tu. Tak, yang itu Ustaz, ASK Ustaz, Allah sayang kita. Kan Ustaz selalu kan saya kan sampaikan ulang sampai saya bikinkan t-shirtnya tuh ASK, ESK, Allah sayang kita. Ustaz buat ASK. ASK. Allah sayang kita. Allah sayang kita di bawahnya. Itu saya jadikan t-shirt, bagi-bagikan ke kawan-kawan. Nah, salah satu t-shirt. Saya dulu nak buat ke tak buat, Ustaz tak apa Ustaz. Ustaz sehat-sehat terus. Dulu saya nak jual tu. Tapi itu tak buat. Kalau t-shirt solat je buat, t-shirt solat. T-shirt solat. Ada saya tengok yang t-shirt solat. Tapi ASK itu Ustaz, ESK itu yang Allah sayang kita tuh banyak orang yang kasih respon positif. Jadi realize baru paham bahwasanya Allah sayang kita tuh selepas kejadian. Jadi setelah kejadian. Ada satu kisah Ustaz, cerita, mungkin saya pernah ceritakan ini di tempat, tapi boleh bagi ke Ustaz untuk nambah ini. Nanti gantian Ustaz yang kasih saya cerita. Ini testimoni tentang Allah sayang kita Ustaz. Baik. Jadi ada satu abang-abang di Pontianak, anaknya umur 5 tahun, laki-laki namanya Raihan, jatuh dari tangga Ustaz. Jatuh dari tangga, terus bagian belakang ini terbentur dengan ujung tangga yang tajam tuh. Lalu bocor Ustaz, bocor ini kepala, keluar darah sangat banyak, 3 hari tak sadarkan diri. Anak yang umur 5 tahun nih. Setelah 3 hari, itu kepala masih diperban, masih dikasih itu, dan darah masih keluar. Tiba-tiba anak nih memanggil ayahnya, papa, mama. 2 kata saja Ustaz. Itu orang tuanya suami istri menangis. Jadi saya bilang, bang kenapa bang nangis? Dia bilang, anak saya Ustaz dari umur 3 sampai 5 tahun ini belum bisa bicara Ustaz. Allah. Tak boleh bercakap, tak boleh apa? Tak bisa ngomong. Bicara. Jadi diajarkan bicara tuh
Nggak bisa. Nah, itulah kata-kata pertama yang keluar dari mulut anak itu setelah kejadian jatuh. Jadi pas waktu dicek sama dokter, ternyata setelah kejadian jatuh itu ada pembuluh darah yang tersumbat, lalu itu terbuka dengan izin Allah. Lalu semenjak kejadian itu anak ini bisa bicara, bahkan sekarang sudah menghafalkan Quran. Allah. Nah, jadi Allah sayang kita tuh itu kalimat setelah ridho. Tadi saya bahas tentang 3 kata kunci, Ustaz. 1, izin. Nabi Isa bisa begitu dengan izin Allah. Lalu harus kita ingat bahwasanya apa yang terjadi itu terjadi dengan izin Allah. Kedua, banyak kejadian yang tidak sesuai dengan expectation kita atau harapan kita. Kita harus belajar ridho. Dari ridho itulah kita belajar tentang Allah sayang kita. Ini materi Ustadz semua. Ustadz pula muncul pas di Malaysia. Sekarang gantian Ustadz yang ajarkan kami. Boleh sampaikan Ustadz? Saya dengar Ustaz tu macam kali pertama dengar Ustaz. Allahu Akbar. Tak ada Ustadz yang ajarkan saya kan. Kisah tadi tu Ustaz, dia punya pelajaran ni macam mana Ustaz? Pelajaran Pak Cik Mak Ayah tadi tu? Jadi maksudnya? Dia kan sempat menyesal Ustadz, sempat marah gitu. Kenapa Allah jatuhkan anak saya? Kalau mau jatuh tuh jangan anak saya saja yang jatuh gitu. Dia sempat, jadi selama 3 hari anak tak siuman tuh tak sadarkan diri itu, dia sempat marah Ustadz. Dia bilang saya sempat suuzon, berprasangka buruk sama Allah. Kenapa Allah jatuhkan anak saya? Ini kan anak kesayangan, bahasanya begitulah. Tapi ternyata setelah 3 hari dia sadar, anak itu bisa bicara sampai hari ini Ustaz. Nah kan ada banyak kan, kalau di Quran itu kan boleh jadi engkau membenci sesuatu tapi itu baik untukmu, boleh jadi kau menyukai sesuatu tapi itu tidak baik untukmu, kata Allah. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun, itu kan pelajaran mahal ya. Saya pun masih berusaha Ustaz, masih belajar. Jadi kisah ini kejadiannya 2013 2014 gitu, tapi sampai sekarang saya masih sering ceritakan sama kawan-kawan bahwasanya banyak hal-hal yang kita tak paham. Allah mau apa gitu, Allah nak apa, ya kan? Nah, makanya tadi kalimat Ustadz yang Ustadz sampaikan ke saya itu, Allah sayang kita tuh, saya jadikan sebagai tagline, sebagai kalimat Allah sayang kita, Allah maha baik, Allah maha kaya. Nah, saya minta Ustadz lah yang punya sanad gitu, tolong sampaikan ke kami ini didengar sama teman-teman yang di TikTok, di Instagram, di Facebook, di YouTube juga Ustadz sedang live. Silakan Ustadz sampaikan Ustadz biar ada motivasi buat kami Ustadz. Silakan Ustadz. Saya belajar dengan Ustadz tadi tu, kisah tu dia macam menyentuh sih Ustadz, menyentuh jiwa. Kisah Ustadz tadi tu true story Ustadz, true story. Lepas tu pelajaran yang kedua juga saya nampak untuk saya Ustaz, saya macam rupanya mak ayah ini bila anak tu dah sakit, dia dah susah dah tak boleh bercakap, tiba-tiba dia dengar perkataan pertama ibu ayah tu menggembirakan hati dia. Ya. Maksudnya Maha Suci Allah Subhanahu Wa Taala suka hamba dia bila setelah dia sukanya bila hamba Allah ni dia diuji, dia susah, dia sakit, walau macam-macam berbagai ujian dia lalui, tapi akhirnya walau setelah ujian dia kata apa? Orang semua kata habislah kamu, hidup kamu, Tuhan marah kamu, dan dia pun rasa ujian banyak. Tapi last akhir dia kata Allah sayang kita. Nah, betul. Sukanya Allah bila seorang hamba tu walaupun nak ada ujian banyak, dia kata Allah sayang kita, macam Nabi Ibrahim AS. Itu masa saya pun selalu macam sikit-sikit ujian ni kan. Lepas tu Ustaz, saya pergi itu banyaklah pergi sana sini dan minta nasihat-nasihat. Tiba itu saya pergi ke India. Tiba-tiba ada satu orang penceramah tu lah, guru kan, dia seorang alim lah, Maulana Sa'id. Jadi nak ceramah, jadi saya kata pada yang ikut saya ni, saya kata dia ini kalau kita dengar ceramah ini panjang kan, dia cakap Urdu. Lepas tu kawan-kawan lah, saya kata ini tertidur kita sekejap lagi, ni panjang ni. Terus dia cakap kawan-kawan lah, bukan nak dengar. Sekali Ustaz kata dia Allah, saya duduk je subuh tu, tiba-tiba dia start je ceramah tu. Dia kata sangka baik pada Allah lebih kuat daripada kekuatan seluruh para malaikat. Allahu Akbar. Dia start dia punya ceramah tu, sangka baik pada Allah lebih kuat daripada kekuatan seluruh para malaikat. Ya Rab, sangka baik pada Allah lebih kuat daripada kekuatan seluruh para malaikat yang ada. Lepas tu dia kata sangka baik pada Allah atas mendapat nikmat, itu perkara yang biasa. Bersangka baik atas nikmat Allah, itu perkara yang biasa. Sangka baik atas perkara nikmat, perkara yang biasa. Tapi bersangka baik atas ujian yang sangat berat menimpa hidup seseorang, disitulah kemuncaknya iman seorang hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu Akbar. Dapat nikmat, puji Allah biasa. Ini berkat doa saya. Ini saya alhamdulillah, mungkinlah ini doa mak ayah saya yang baik kan. Masya-Allah. Mungkin saya bersedekah, Allah jaga saya. Tapi sangka baik ketika dapat nikmat tu orang mudah untuk ucapkan. Ya Rabb. Tapi bersangka baik ketika Allah uji dengan ujian sangat berat. Ketika dia boleh cakap yang baik, dia
dia boleh bercakap yang baik. Situlah kemuncaknya iman seorang hamba Allah SWT. Puncaknya iman. Nabi Ibrahim AS hari-hari dipuji orang, dipuji Allah. Dia kata Allah berkuasa, Allah Tuhan, Allah Tuhan. Ini bukan Tuhan, ini bukan Tuhan. Allah tu baik, Allah berkuasa. Yang maha hebat tu cuma Allah. Hari-hari dia buat dakwah seorang-seorang. Seorang diri. Satu hari Allah uji, satu negara nak musnahkan dia, nak bakar dia, nak matikan dia, nak hina dia. Bukan satu orang, satu negara. Satu negara. Dengan kisah tu tak ada satu orang pun bersama Nabi Ibrahim AS. Ya Rabb. Mana kawan dia, takkan tak ada kawan. Selama-lama buat dakwah ni takkan tak ada kawan. Betul. Takkan tak ada keluarga. Takkan tak ada siapa-siapa yang rapat dalam hidup yang hari tu dengar kisah nak tolong ke atau kena tangkap sekali. Kita dengar Nabi Ibrahim kena ikat, lepas tu nak dibakar api yang besar. Ya Rabb. Dan sampai malaikat datang. Malaikat datang nak tolong. Tapi masa malaikat datang pun dia tak terima pertolongan malaikat datang. Tapi dia kata apa? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ya. Sebenarnya sekejap lagi mati ni memang kalau kita habis lah. Kalau kita lah, kalau saya lah habis lah. Tuhan dah tak dengar saya dah. Tuhan dah tinggal saya dah. Tuhan dah tinggalkan saya. Dah habis lah. Mungkin doa saya tak makbul dah. Tuhan tak sayang saya. Tuhan benci saya kan. Ya Rabb. Tapi Nabi Ibrahim kata apa? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup Allah penolong pembantu aku. Dia saya tak nampak jalan lagi. Malaikat datang pun dia tak nak. Sangkaan baik tu lebih kuat daripada kekuatan seluruh para malaikat. Walau Jibril datang tolong, lebih kuat daripada seluruh api yang selama ni fitrah api itu membakar. Lebih kuat daripada seluruh kekuatan raja-raja yang ada, daripada kekuasaan api yang besar telah menjadi sejuk buat Nabi Ibrahim. Nabi-nabi itu diuji macam tu. Hari-hari dipuji Allah. Satu hari bila datang ujian, Allah nak dengar hamba dia. Allah puji, tengok hamba aku tu. Walau dia diuji, dia susah, dia sakit, dia sedih, hidup dia hampir musnah, tak tinggal apa-apa, tapi dia kata Allah sayang dia. Allah sayang kita. Dia kata Allah bersama dengan aku. Ya Rabb. Allah tak tinggal aku. Rupanya doa, orang ingat doa tu dah hebat dah, tapi sangka baik pada Allah tu lebih kuat daripada tanda tangan doa tu. Betul, setuju. Ramai orang berdoa, dia doa sembahyang hajat, tapi dia kata dengan kawan dia kata apa? Tuhan dah tak dengar dah doa. Ya tak Rabb. kabul. Ya Allah. Perkataan tu rupanya buat Allah tak kabul doa dia. Allah bertindak ikut sangkaan hambanya. Setuju. Rupanya sangkaan baik itulah doa yang paling kuat sekali. Itu kalau kita berdoa macam kita lah. Depan ustaz contoh, saya puji ustaz bagus, baik. Contoh dengan kawan kita lah. Awak bagus, baik, saya sayang awak. Pusing belakang sikit je ustaz. Saya kata apa? Dia ni bagus ni contoh dia ni ustaz. Lain di depan, lain di belakang ustaz ya. Kalau kita terdengar pula ustaz, kita terus tak mau kawan dia sampai bila-bila. Kalau kita terdengar sebagai kawan, itu apa yang tak ada apa-apa pun rasa begitu. Maha suci Allah. Allah yang jadikan kita, dia dengar kita. Sebab tu Nabi SAW tak mencela pun makanan yang Nabi tak suka. Tak suka Nabi tak cela. Nabi cakap baik. Begitu kan Nabi Musa AS, masa kita dengar hari-hari dakwah kebesaran Allah. Dakwah Allah yang buat, Allah yang berkuasa, tiada Tuhan selain Allah. Qala ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairuh. Wahai kaumku, abdi diri kepada Allah. Jangan persekutukan dia dengan apa-apa pun. Waktu ramai ikut, 70,000 apa ribu ikut, sampai depan lautan belakang tentera Firaun. Ya. Yang mutawifnya kita ustaz. Kita dia punya mutawif tukang bawanya ini, kita tukang bawa. Sesat pula jalan kat Mekah tu. Ya Allah. Ini mutawifnya pasal lah kalau kita kat Mekah pula tempat ramai orang. Salah jalan pula ustaz, salah pula 1 kilo jalannya kan. Habis kita main-main muka dah penat-penat naik ke terbang turun bas, salah jalan. Jadi ni lautan ni bukan salah jalan, ni jalan boleh sebab kematian. Depan laut, belakang tentera Firaun. Kaum dia kata apa? Kaum dia kata apa ustaz? Inna lamudrakun. Matilah kita, habis. Selesai sudah. Habislah. Ini perkataan biasa bila Allah uji. Habislah hidup saya musnah. Tapi apa Nabi Musa kata? Qala kalla. Tak sekali-kali. Tak sekali-kali. Tu dia potong. Dia betulkan perkataan kaum dia. Qala kalla, tidak sekali-kali. Inna ma'iya rabbi sayahdini. Inna ma'iya rabbi sayahdini. Semuanya Allah bersama aku. Allah bersama aku tu pasti Allah buka jalan. Terus Allah buka jalan. Seluruh. Terus Allah selamatkan dia. Allah tenggelamkan Firaun dengan tentera dia. Ya Rabb. Rupanya Allah suruh kita sangka baik pada Allah. Sangka baik. Allah tu maha baik. Allah sayang kita. Terus beri semangat ke orang. Allah sayang kita. Tugas kita sebagai hamba, membawa hamba Allah ni supaya bersangka baik kepada Allah. Orang ujian berat mana pun sangka baik. Ada sekali dekat penjara, dekat Perlis ustaz. Saya jumpa dakwah kat penjara Perlis. Dia nak kena hukum ni lah. Hukum gantung. Dah. Nak dekat dah waktu hukum gantung dia. Jadi kami pergi ziarah satu-satu bilik. Sampai satu bilik tu orang yang ni aku hukum gantung. Dia kulit gelap lah, kulit hitam luar negara. Jadi saya salam dia. Saya jumpa orang, kita tak tahu cakap apa. Dia cuma kata, kita cakap dalam bahasa Melayunya, saya sayang awak. Atau kita kata God love you, Allah love you. Allah rindu pada awak, Allah sayang awak. Tuhan tu sayang kat awak. Saya sayang awak, saya sayang awak walaupun saya tak pernah jumpa dengan awak. Dia memandang saya. Dia kata saya tak pernah orang datang tengok saya dekat penjara ni, belum ada pernah tengok saya. Allah. Kenapa awak sayang saya? Saya buat begini, saya ni orang jahat, tak guna. Saya kata dengan dia, sebelum saya datang sini tadi, saya doakan awak. Saya sayang kat awak.
tapi ada seorang lelaki lagi sayang kat awak. Saya cakap kat dia, tapi lelaki tu tak ada kat sini sekarang. Lelaki ni nak awak bahagia, lelaki tu nak awak selamat, lelaki tu nak awak masuk syurga. Ya Rab. Jadi kita, dan siapa lelaki tu kan, siapa orang tu, dia kalau dia ada kat sini, dia akan salam awak, sayang awak, peluk awak. Allahu Akbar. Siapa nama lelaki tu? Saya kata nama lelaki tu Nabi Muhammad sallallahu alaihi Sallallahu wasallam. alaihi wasallam. Dia agama lain, saya kata Nabi Muhammad, Nabi yang baik. Dan lelaki ni pesan pada kami untuk beritahu pada awak sesungguhnya tiada Tuhan selain Allah. Nabi Muhammad tu Nabi. Dia dengar je Ustaz, tiba-tiba air mata dia mengalir. Kita Ya tak Allah. biasa macam ni je. Kita tak biasa jumpa semua kan. Ya. Allah sayang Ustaz. Kalau orang kat sini kadang buat gurau-gurau main-main ni kan. Ya. Allah sayang, Allah sayang. Tiba-tiba dia menangis. Dia kata, dia terus suruh ajar dia mengucap. Dia kata Tuhan tu satu, Allah, Nabi Muhammad, Nabi. Dia percaya, dia mengucap. Lepas dia mengucap Ustaz, dia nangis kuat-kuat. Lepas tu ketua wadan tu, saya kata buka pintu, dia pun peluk, sekuat-kuatnya dia peluk, dia menangis kuat-kuat. Kita rasa macam kita cakap tu sambil-sambil je Ustaz. Ya. Allah kasih hidayah ya. Dia bukan nak ceramah dia, tapi rupa perkataan Allah sayang ni mengubat hati-hati yang putus asa dalam hidup. Ya Allah. Jadi rupanya memang Allah sayang, memang Allah sayang kita. Kalau dia tak sayang kita, takkan dia beri peluang kita untuk sebut nama dia, puji Ya nama Allah. dia, untuk Ya kenal Allah. dia. Dia memang dia sayang kita. Masya Allah. Semudah itu Allah kasih hidayah ya. Ya Allah Rabbi. Kalau Ustaz memang cakap Allah sayang ni, kata, bagi orang yang biasa ni mungkin sebab dia dah biasa kan dengan ceramah. Tapi orang-orang kalau kita pergi kat depan kelab malam Ustaz kat KL pun, kita pergi dekat KL tu ada satu jalan tu, saya pergi duduk seberang sini. Kita perkataan pertama cakap dia tu je. Adik, Allah sayang kat awak. Awak baik, awak mulia. Dia yang jumpakan kita. Biasa kalau orang yang jahat Ustaz, jawapan dia sama je. Betul ke Tuhan sayang saya? Kalau dia sayang saya, takkan dia sayang saya jahat buat begitu begini, saya buat salah. Dia sayang kau. Dia tanya apa bukti Tuhan sayang dia. Kalau dia tak sayang kita, tak bertemu kita tengah malam ni, sebut nama Allah. Cuba adik beritahu, sekarang ni berapa orang tengah malam satu pagi ni dengar nama Allah? Satu pagi ni sekarang berapa orang kat Kuala Lumpur ni yang tengah dengar nama Allah? Berapa orang? Orang masjid pun belum tentu satu pagi tengah dengar nama Allah. Satu pagi dah tidur. Masih tidur, betul. Jadi dia dengar dia nangis. Ada sekali Cina depan kelab mengucap dia Ustaz. Rupanya dengar Allah sayang ni mengubat hati-hati yang jauh daripada Allah. Betul sekali. Masya Allah. Jadi tak boleh putus asa daripada rahmat Allah. Walau berat mana pun ujian tu. Walau semua manusia dah putus asa dengan dia, walau kita pun dah putus asa dengan dia, mungkin mak ayah dia pun dah putus asa dengan dia, tetap kita sendiri pun tengok dia, kita pun dah putus asa dengan dia. Geram. Kita pun tetap boleh cakap dengan dia. Mungkin kami semua dah putus asa dengan awak, tapi Allah sayang awak, dia menanti awak, dia rindukan awak buat kebaikan. Allahu Akbar. Masya Allah. Ustaz tengah ceramah, silakan Ustaz. Saya jangan kacau Ustaz. Tak. Saya justru dapat penguatan kan. Tadi yang Ustaz bilang, ada satu orang laki-laki yang mau kita masuk surga, yang mau kita mau kita selamat, mau kita bahagia. Laki-laki itu kalau ada di sini pasti dia peluk kita. Masya Allah. Saya sedang mengkampenkan ini Ustaz, 5 tujuan hidup. 1, istiqomah. Yang kedua, wafatnya husnul khatimah. Yang ketiga, alam barzahnya indah. Yang keempat, satu surga sama Rasulullah. Yang kelima, bisa berjumpa dengan Allah. Apa Ustaz, 5 apa dia? 5 tujuan hidup. 5 tujuan hidup. 1, istiqomah. 2, wafatnya husnul khatimah. Wafatnya husnul khatimah. 3, alam barzahnya indah. Kan ada siksa kubur Ustaz. Memang ada siksa kubur, tapi kan nikmat kubur juga ada. Alam barzahnya indah. Yang ketiga, yang keempat, satu surga sama Rasulullah. Yang kelima, boleh berjumpa dengan Allah. Nah, 5 ini Ustaz, 5 tujuan hidup ini di wrapping dengan satu kata, yaitu husnuzon, prasangka baik. Karena tadi yang Ustaz sampaikan, Allah sesuai prasangka hambanya. Saya kasih perumpamaan macam ini Ustaz. Kalau kita sudah nak kepengen buang air kecil, kalau Indonesia bilang kebelet, pengen pergi ke tandas, pengen ke toilet, dalam perjalanan dari sini mau ke toilet itu ada yang jual parfum, ada yang nawarkan nasi lemak, ada yang nawarkan roti canai. Kita pasti udah tak hirau, tak kisah. Saya sedang fokus mau ke toilet. Maka kita akan pergi ambil nasi lemak atau roti canai itu setelah lepas dari toilet. Kita akan tunaikan dulu hajat kita, baru kita balik lagi. Nah, orang kalau punya 5 tujuan hidup tadi Ustaz, istiqomah, wafat husnul khatimah, alam barzah indah, satu surga sama Rasulullah, boleh berjumpa dengan Allah, dia tak akan hirau dengan dunia nih. Dia tak akan pusing dengan dunia nih. Dia tak akan pusing dengan cakap, karena dia sedang punya skala priority kan, ada skala prioritas. Ini fokus saya 5 hal. Maka tapi anehnya Ustaz, saya ketemu dengan beberapa orang yang dengan izin Allah tuh sama gitu fokusnya.
semakin dia tak hirau dengan dunia nih. Dia tak kisah bahasanya. Dia fokus sama 5 tuh. Dunia tuh datang dalam keadaan hina. Sebagaimana hadis Rasul kan. Atatsud dunya wahia rogimah. Dunia datang dalam keadaan hina. Dia bilang, ya Allah, aku udah tak cinta sama dunia nih. Tapi kata Allah, aku buat dunia ini cinta kepada engkau. Allah. Allah. Nah jadi Allah sayang kita. Itu kalimat, menurut saya kalimat apa? Kalau orang bilang dulu magic words, apa jumpy, apa kalau apa mantra. Nah ini password betul, karena kalau saya pribadi Ustaz, dia begitu dengar pertama kali Ustaz bilang Allah sayang kita tuh, lama saya ngerenung. Ini kalimat bukan kalimat biasa, saya bilang. Allah sayang kita tuh apa ya? Kalau orang lagi sedih dia bahagia, kalaupun dia sedang bahagia, dia akan jadikan kebahagiaan itu sebagai ajang untuk lebih berbahagia lagi gitu. Maka iblis tuh paling suka Ustaz, kan kalau saya nyebutnya 3 pintu gerbang iblis. Iblis itu punya 3 tangga. Pertama, penundaan. Nanti jelah. Esok. Iblis tak bilang jangan sholat, tapi nanti aja sholatnya. Jangan tutup aurat, nanti aja. Iblis jadi bilang nanti dulu. Itu pertama. Yang kedua, iblis bikin kita mulai berprasangka buruk sama Allah. Ini sudah agak berat. Su'uzon wa tazunnuna billahi zununa. Engkau berprasangka buruk kepada Allah sesuatu yang tadi, innala mudrakun, kita pasti ketangkap. Tapi prasangka baiknya Musa bilang kalla inna ma'iya rabbi sayahdini, Tuhanku bersamaku maka dia akan kasih petunjuk. Nabi Muhammad juga begitu kan Ustaz. Pada saat Abu Bakar ketakutan, kata Rasulullah la tahzan innallaha ma'ana, tenang, Allah sama kita. Itu kan apa ya, husnuzon, prasangka baik. Lalu yang ketiga yang iblis lakukan kepada manusia adalah putus asa dari rahmat Allah dengan kalimat percuma. Percuma Indonesia Ustaz ya, kalau percuma Malaysia kan gratis artinya. Kalau percuma bahasa Indonesia tuh sia-sia, tak guna. Saya berjumpa dengan beberapa orang yang dia sampai di level itu Ustaz. Dia bilang, tak guna saya sholat, tak guna saya tutup aurat. Kenapa Allah kasih saya ujian macam ini? Setelah saya dengarkan dia, saya bilang, dengan abang dikasih ujian begini, abang jadi tahu, saya bilang, siapa kawan, siapa lawan, siapa orang yang betul, siapa yang cuma memanfaatkan abang. Baru dia diam Ustaz. Saya bilang, dengan abang dikasih ujian begini, abang jadi sering ke masjid. Dulu abang kan tidak pernah ke masjid, saya bilang. Justru Allah tuh sayang. Ada analogi ini Ustaz, kalau kami di Indonesia ada pengamen, apa di Malaysia apa pengamen? Yang biasa nyanyi pakai gitar Ustaz. Kan kalau saya kasih analogi ke beliau waktu itu gini, bang, saya bilang, abang kalau ketemu pengamen, sekali dia ngejreng, langsung kasih duit. Apa artinya, saya bilang? Ya saya tidak suka Ustaz, berarti pengen cepat-cepat dia pergi. Tapi ada pengamen yang kedua, abang dengarkan satu lagu, abang bilang, bang lanjut bang, lagu kedua, lagu ketiga, lagu keempat, sampai satu album dia nyanyi, ya alhamdulillah. Satu album dia nyanyi. Apa artinya bang, saya bilang? Ya bagus Ustaz suaranya. Kira-kira abang mau gak kasih Rp1.000 gitu, atau mungkin kasih RM1, RM2? Dia bilang gak mungkin. Saya kasih makan, bungkuskan dia jus, kasih dia anak istrinya, saya kasihkan taksi online atau apa untuk dia balik, uangnya saya kasih lebih. Saya bilang, bang, ketika orang tuh suka dengan nyanyian kita, maka dia akan biarkan kita bernyanyi terus. Begitulah kira-kira bang, saya bilang, Allah dengan hambanya. Allah tunggu kita berdoa, Allah tunggu kita menangis, Allah tunggu. Sampai malaikat Jibril bilang, ya Allah ini orang baik, sudah berdoa banyak. Apa kata Allah? Da'hu ya Jibril, biarin aja kata Allah. Aku suka dengar tangisannya, aku tunggu memang dia menangis. Selama ini mungkin dia dipuji manusia, dia lambung-lambungkan makhluk. Nah hari ini aku tunggu dia datang kepadaku dalam keadaan sadar, dalam keadaan kondisi sebagai hamba. Maka Allah tuh sayang sama kita dengan cara-caranya gitu. Nah itu akhirnya dia tersadar. Saya bilang jangan sampai abang masuk di zona yang ketiga, saya bilang, yaitu putus asa atau menganggap Allah tuh permalukan kita atau apa. Justru kan gini Ustaz, ada orang tuh yang kembali ke Allah dengan 2 cara. Satu, kembali lewat pintu syukur macam Nabi Sulaiman, Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan. Tapi ada orang yang balik ke Allah lewat pintu masalah Ustaz, pintu kesusahan. Dan yang paling banyak termasuk saya kembali ke Allah lewat pintu kesusahan. Nah jadi Allah sayang kita tuh bagi saya motivation apa ya, sebuah kekuatan yang tak ada
tak ternilai gitu. Bukan tak ada nilainya, tak ternilai dengan uang berapapun ketika seseorang berprasangka baik sama Allah. Macam tadi Ustaz bilang lah, Ustaz ni baik, suka traktir saya, Ustaz orangnya dermawan. Nah, kita sebagai ini, itu manusia dengan manusia, di mana Allah dengan hamba kan pasti Allah kasih sesuai prasangka hamba. Gitu kira-kira Ustaz. Cerita-cerita aja Ustaz, cerita ilmunya dari Ustaz, saya bagian. Jangan Ustaz, guru saya. Masya Allah, indah betul. Saya dengar dekat ni Ustaz, ada main subuh tu dekat sekali tu, dia kata apa, ada satu hari Nabi SAW jalan satu tempat. Jadi sahabat beritahu kat Nabi, ya Rasulullah, ada dua jalan kita boleh lalu. Jalan ni selamat, tapi ada satu jalan ni bagus juga, tapi jalan ni ada dua orang perompak selalu kat jalan. Ada terkenal dua orang perompak. Kalau kita nak lalu jalan mana, mesti kita nak lalu jalan yang selamat tu lah. Nabi kata tak, kita lalu jalan yang ada perompak tadi. Masya Allah. Jadi bila Nabi lalu jalan perompak tu nampak Nabi SAW, ringkas dia terkejut, dia kenal Nabi. Terus dia kata, wahai ya Rasulullah, wahai Muhammad, kami ni orang yang sangat, kami dua orang ni orang yang teramat hina. Tiba-tiba dia cakapkan Nabi. Di tengah jalan nampak Nabi, dia kata, wahai Muhammad, kami ni orang yang teramat hina. Nabi kata, tidak, bahkan kamu berdua ini orang yang sangat mulia. Ya Nabi cakap. Nabi tahu dia perompak. Dia kata, Muhammad, kami ni orang yang sangat hina. Nabi kata, bahkan kamu dua orang ni orang yang sangat mulia. Mendengar perkataan Nabi cakap dia orang yang sangat mulia tu, Allah beri dia kebaikan, Allah beri dia hidayah. Kita juga ada seorang lelaki, dia kata, ya Rasulullah, hidup saya dah musnah dah. Nabi, dia orang biasa je. Nabi, saya berniaga tak jadi, kahwin tak jadi, buat apa pun semua tak jadi. Nabi kata, masa Nabi nampak dia, Nabi cakap kat dia, saudara, nak tak aku beritahu kamu, ada satu kalimah yang dengan kalimah ini hidup kamu akan bahagia, selamat, maksud hidup kamu akan berubah, lebih kurang begitu maksud. Maka apa dia kata, apa tu, saya dah buat macam-macam dah, kamu kata satu kalimah. Nabi kata satu kalimah je. Kamu ucap kalimah ni, hidup kamu akan ni. Dia pun ucap syahadah. Semenjak hari tu hidup lelaki tadi telah berubah menjadi bahagia, selamat. Masya Allah. Menjadi bahagia, selamat. Saya selalu sebut, saya selalu tengok orang bila kali pertama ucap syahadah, daripada dia orang paling tak bahagia. Kata, orang dah nak kena hukum gantung, nak mati. Orang yang kerja apa pun dah tak jadi. Budak-budak yang terbiar kena halau dengan keluarga kerana kesalahan dia. Tapi orang budak-budak macam ni pun, bila dia kembali kepada Allah ataupun dia mula-mula ucap syahadah, menangis-nangis dia. Ya Allah. Bahagia dia. Jadi sebenarnya siapa orang lebih patut bahagia, lebih patut gembira, lebih patut tenang? Kita yang sekian lama yang telah mengucap kalimah ni. Tapi sebab apa kita tak tenang, tak bahagia, kita rasa macam kita dah hilang segala-galanya? Sebab kita tak sedar apa yang kita miliki. Betul. Dia ada doa Ustaz, saya tersilap doa. Kalau pergi Mekah kan, tiba saya tersebutlah doa, ya Allah, aku melalui ujian ni sekian-sekian tahun, kau angkatlah semua ujian ni ya Allah, ringankanlah. Kalau bahasa gitulah Ustaz. Dah lah, cukup lah, dah lama ya tolong. Tengah doa tak, tiba-tiba rasa nak menangis, rasa sedih sangat. Rupanya salah sebut. Kita kata, ya Allah, apa kita cakap, ya Allah, aku melalui ujian ni sekian-sekian tahun, selama ni aku dah lalu dah, tolonglah. Sebenarnya bukan aku yang melalui ujian, tiba datang hati rasa macam sedih, sebab bukan aku yang melalui. Rupanya kau bersama aku daripada hari pertama aku lalui ujian. Allahu Akbar. Daripada detik pertama lalui ujian tu hingga saat yang kedua, saat yang ketiga, saat yang keempat, masih saat yang Allah. ke-9, saat yang ke-3 bulan, saat 6 bulan, 7 bulan, setahun, 2 tahun, 3 tahun, sampai sekarang. Rupanya Allah tu setiap detik bersama dengan kita. Rupanya kita tak pernah seorang, tapi perasaan kita, aku lalu ujian ni, macam-macam ujian aku lalui. Bukan aku yang lalui ujian. Rupanya Allah sedang mengaturkan hidup kita. Macam Ustaz cakap tadi, untuk kita semakin dekat pada dia, supaya hati kita dibersihkan daripada sombong, daripada lupa diri, daripada sesat. Macam wadduha wal laili iza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Tuhanmu tidak meninggalkanmu. Tidak pula kami, Ustaz, kami tidak meninggalkan kamu. Tidak pula kami benci kamu. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Supaya ingat akhirat tu lebih baik untuk kamu. Kami nak bagi syurga. Ya Allah. Kami sayang pada kamu. Kami nak kamu selamat. Kami tak nak kamu lalai, tak nak kamu lupa. Amin ya Allah. Amin. Orang pun tengok dia, habis dia, padan muka dia, habis dah hidup dia, musnah hidup dia, kita cakap. Rupanya tak, rupanya Allah nak selamatkan dia. Dekat sekolah yang rupanya tak dapat kat sekolah, Ustaz kan? Tak dapat kat sekolah. Ilmu kehidupan. Tak dapat kat kelas-kelas. Di dalam kehidupan, mesti lalu. University of Life. Ini kehidupan. Memang kena lalu, baru Allah campak dalam hati. Nah, ni dia. Supaya Allah tunjuk, supaya kita sedar, sebenarnya milik Allah semuanya, Ustaz. Milik Allah. Betul. Innalillah. SPA, Ustaz. SPA. Semua punya Allah. Semua punya Allah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Semua kunci dia, punya Allah. Waktu dalam Quran, bila ada ujian je, Allah perintah kita, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Cuma kan kalimat ini biasanya sering diucap untuk orang meninggal, Ustaz. Untuk orang meninggal. Padahal kan istilah kan kalau takbir itu Allahu Akbar.
tasbih subhanallah. Lalu la ilaha illallah tahlil namanya. Nah, kalau innalillahi wa inna ilaihi rajiun kalimat apa? Kalimat istirja dari kata-kata roja'a. Alistirja artinya kalimat pengembalian. Kalimat surrender. Kalau macam kita fighting tuh Ustaz, angkat bendera putih. Kalau dalam aturan fighting, kalau kita sudah angkat bendera putih, lawan tak boleh pukul Ustaz. Walaupun dia sudah kalah, tapi kalau orang sudah angkat bendera putih, lawan tuh masih pukul, boleh di disqualification. Lalu yang menang justru yang mengalah tadi. Allahu Akbar, kan surrender. Nah, alistirja, kalimat pengembalian kepada Allah, semua punya Allah. Itu yang membuat kita tenang dan tidak merasa memiliki Ustaz. Karena saya pernah research, salah satu penyebab orang sakit hati Ustaz, sakit, kesal, marah, kecewa, itu karena merasa memiliki. Allah Akbar. Padahal di dunia ini tak ada yang punya kita. Yang punya kita cuma dua, amal soleh dengan dosa. Sisanya semua Allah pinjamkan. Ya Allah. Aku pinjamkan ya, kata Allah. Nah, macam saya lah, pinjam kereta Ustaz. Ustaz, boleh saya selama di KL pinjam kereta Ustaz? Nah, boleh pakai, kata Ustaz. Setelah saya mau pulang ke Indonesia, saya kembalikan itu. Ketika saya kembalikan kan saya tidak boleh rasa sedih, tidak boleh rasa sebab atau apa, karena itu bukan punya saya. Ya kan, karena sudah dari awal akadnya saya pinjam. Nah, banyak manusia hari ini kecewa Ustaz karena merasa memiliki. Ini istri punya saya, ini suami punya saya, ini rumah punya saya. Padahal kata Allah, walillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Punya Allah semua, SPA, semua punya Allah. Kalau sudah semua punya Allah, jalaninya santai. Begitu kira-kira Ustaz. Betul Ustaz. Kamu tak jumpa Ustaz ni. Ada masa nanti, mungkin tahun depan saya ada rencana ke KL. InsyaAllah mau silaturahim. Tapi nunggu jadwal Ustaz lah. Bila Ustaz ada masa di KL tak pergi-pergi, saya yang susul silaturahim. Apa bisa cerita-cerita sambil makan roti canai Ustaz? Boleh saya datang rumah nanti Ustaz. Nostalgia Ustaz. Saya kan di KL lama Ustaz, 2010-2011. Dulu 2008 sampai 2012 di KL. Itu masa-masa saya mau beli air putih aja tak ada duit. Makan roti canai harga 70 sen. Beli nasi lemak yang boleh beli RM1 dapat 2 porsi karena ada ibu angkat di Sungai Cincin, Gombak. Nanti memang pengen sekali ke KL untuk nostalgia, mengingat masa-masa IWS. Kalau kami ingat waktu susah. Sekarang Allah kasih rezeki, Allah kasih banyak nikmat. Ziarah keluarga saya pergi Sarawak, ziarah keluarga. Ziarah ketemu keluarga saudara-saudara, bawa adik-adik juga, ada beberapa kawan-kawan. Ini di rumah ke di surau ni? Tak, ini di Masjid India Ustaz. Masjid India Kuching. Ya. Waterfront. Oh, Waterfront. Masjid India. Masjid India. Tadi ada TPM, Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah. Beliau selalu sembahyang solat masjid. Kalau beliau ke Sarawak jumpa. Jadi hari ini Allah kasih saya rezeki jumpa Datuk Seri Fadilah, jumpa Ustaz. Ada ngebatin berapa hari yang lalu nengok orang kirim gambar. Ustaz, ingat tak foto Ustaz waktu ngisi di Masjid Adikra sama Ustaz Ebit Lew? Saya bilang, masih kurus saya waktu itu, 2022 kan Ustaz. Kurus. 2022. Habis itu kita rekaman lagu kan malam-malam Ustaz. Ustaz punya lagu. Ustaz tak jadi-jadi albumnya. Saya tunggu-tunggu album Ustaz belum jadi-jadi. Yang ketemu sama Opik. Iya. Kan kita ketemu sama Opik waktu itu. Allah sayang kita. Jadi Masya Allah, Ustaz selalu sehat, dijaga Allah. Ya Allah Ustaz, terima kasih banyak. Saya mesej Ustaz. Ini TikTok Ustaz ya? TikTok saya. Ustaz. Saya mesej. Nanti insya-Allah Ustaz kita jumpa lagi. Memang mau ke KL, ada rencana mau ke KL, memang mau jumpa Ustaz. Mau bawakan roti dari Pontianak. Ada kita bikin roti namanya roti bahagia Ustaz. Ustaz dari ni dekat ni kot saya nak pergi yang mana? Saya dah beli tiket tu. Naik Asia je. Labuan apa Ustaz? Labuan apa? Labuan Bajo. Labuan apa Bajo? Labuan Bajo. Labuan Bajo. Oh, Lombok. Apa? Lombok tu. Nusa Tenggara. Nusa Tenggara, daerah Nusa Tenggara. Labuan Bajo. Itu banyak suku apa Ustaz? Suku aslinya di situ, termasuk minority kan, muslimnya tidak terlalu banyak. Kurang tak banyak. Tak terlalu banyak di situ. Tapi boleh kalau pergi dakwah silaturahim. Banyak juga orang-orang baik di sana Ustaz. Banyak orang-orang baik, insya-Allah. Ke sana hari Selasa. Selasa esok ni? Selasa depan. Selasa depan. Selasa. Masya Allah. Mungkin lama sikit, mungkin 5 hari ke 10 hari ke. Di Indonesia ya? Di Labuan Bajo saja atau di mana? Di Labuan Bajo aja. Nusrah Ustaz Dery keluar tu, dia keluar 40 hari tu. Ya NTT, Nusa Tenggara Timur. Masya Allah. Sehat-sehat selalu Ustaz.
Ustaz. Semoga. Terima kasih banyak. Saya terima kasih. Insya Allah nanti kita message Ustaz. Jumpa lagi Ustaz. Jazakumullah khair. Ustaz sehat selalu. Ustaz dijaga Allah, dilindungi Allah. Allah sayang Ustaz. Doakan saya juga Ustaz. Semoga selalu dalam lindungan dan kasih sayang Allah. Ustaz sekeluarga dijaga Allah. Saya terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berkah selalu Ustaz. Amin amin. Semua sekali masya-Allah. Insya-Allah. Terima kasih. Masya Allah. Allah langsung. Jadi kalau kita ngomong izin tadi kan, sekali ngomongkan izin langsung berkeluaran izin. Dah. Astagfirullahaladzim. Nah. Jadi abang kakak, alhamdulillah sekalinya datang ke negeri Malaysia, Allah langsung kasih semuanya, termasuk dapat ilmu dari Ustadz Ebit Leo tadi. Masya Allah, semoga kita doakan sama-sama bang kakak. Ustadz Ebit dijaga Allah, dilindungi Allah, diberkahi Allah, dimuliakan Allah. Dan tadi pesan dari beliau kan, ingat satu kata Allah sayang, bukan satu kata, satu kalimat, Allah sayang kita. Nah sekali kalimat ini keluar bang kakak, sering-seringlah mengeluarkan kalimat ini sangat touching gitu ya. Saya pun pribadi saat ngerasa sedang down, sedang drop, begitu saya bilang Allah tidak benci sama saya, mawadda'aka rabbuka wa ma qala. Cuma saya yang belum paham, saya yang belum ngerti, kita yang minta ilmunya sama Allah. Ya, itulah kira-kira kalimat pelajaran kita pagi hari ini ya bang kakak. Semoga Allah jaga kita semua, tetap husnuzon sama Allah, tetap prasangka baik. Allah jaga kita dan Allah bukakan pintu-pintu ilmu, pintu pemahaman untuk kita semuanya, sehingga kita bisa selalu dekat dan selalu dalam lindungan dan kasih sayang Allah. Begitu kira-kira. Terima kasih banyak. Jazakumullah ahsanal jaza. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Doakan saya bang kakak, doakan istri saya Bunda Uung, doakan kami sekeluarga besar, adik-adik saya, anak-anak saya, kami sekeluarga besar masih kapal Munzalan dari Aceh ke Papua, dan semua muslimin muslimat, mukminin mukminat, termasuk saudara-saudara kita di Palestina. Semoga dijaga Allah, dilindungi Allah. Barakallahu fikum. Insyaallah kita ketemu besok bang kakak di jam dan waktu yang sama, insyaallah di tempat ini lagi ya, insyaallah. Jazakumullah khairan, barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.